Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud sepakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu hingga hilir. Diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui Sirekap KPU serta sejak mulai perhitungan suara di mana perubahan suara TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Partai Perindo menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait penetapan hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu sekaligus mengungkapkan adanya permasalahan dalam pemilu 2024. Para penyelenggara semuanya juga penuh dengan catatan yang barang tentu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan, intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan, dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek pemerintah yang telah melanggar, yang telah merugikan banyak pihak. Dan tentu dengan praktek-praktek kecurangan itu yang berpengaruh keras terhadap hasil dari pemilu. Yang kedua, kita juga mendorong dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang tampak, misalkan terkait dengan Sirekap, walaupun itu sebagai alat bantu, tetapi itu adalah acuan yang dipakai oleh masyarakat, oleh partai politik. Banyak sekali C hasil yang blank yang ditampilkan tidak diganti dengan C hasil yang murni, yang aslinya, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah C hasil itu juga menjadi C hasil yang otentik atau C hasil yang sudah direkayasa yang itu dimasukkan. Jadi memang penuh manipulasi dan penuh dengan ketidakpastian. Ya pemirsa, tim hukum Capres Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan,
kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar, karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Muhaimin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan alasan banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 10 partai politik gagal ke Senayan dengan total suara 17,3 juta pemilih, sementara 8 partai besar lolos ambang batas parlemen. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Sebanyak 8 partai dinyatakan lolos ambang batas parlemen, 4% dan lolos ke Senayan. Kedelapan parpol yang lolos ambang batas parlemen 4% diantaranya PDI Perjuangan memenangi Pileg 2024, meraih 26,3 juta suara atau 16,72%. Di peringkat kedua, Partai Golkar yang meraup 23,2 juta suara atau 15,29%. Peringkat ketiga, Partai Gerindra yang meraih 20 juta suara atau 13,22%. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi keempat dengan 16,1 juta suara atau 10,62%. Di peringkat kelima ada Partai Nasdem yang mendapat 14,6 juta suara atau 9,66%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera 12,7 juta suara atau 8,42%. Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan perolehan 11,2 juta suara atau 7,43%. Terakhir di peringkat ke-8, Partai Amanat Nasional yang mendapat 10,9 juta suara atau 7,42%. Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 harus keluar dari kursi parlemen karena perolehan suara tidak sampai 4%, yakni 3,87% atau 5,8 juta suara. Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dengan total keseluruhan 151.796.631 suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.